Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Historia Sultan. Halo, apa kabar? Boleh, kita pakai wireless aja. Oke. Halo. Halo, apa kabar nih? Loha. Oke, kita biar lebih enak ngobrolnya, lebih santai juga biar teman-teman para pengunjung semua sini bisa lebih menikmati sambil menikmati beberapa sajian yang ada di Perindak Kreatif Week. Saya mau langsung kita duduk dulu nih ya. Boleh ya? Oke, kita duduk. Mari Mas ya, kita duduk. Anggap saja panggung sendiri. Oke, dengan siapa nih kira-kira nih teman-teman dari kreatif Historia Sultan? Saya Anto. Oke. Di Historia saya sebagai koordinator. Koordinator. Oke. Boleh lepas masker ya? Boleh, biar lebih karena kita juga berjarak. Oke. Mas Anto ya, salah satu koordinator dari komunitas Historia Sultan. Oke. Nah, Mas Anto, kita mungkin langsung ke soal ininya dulu ya, perkenalan tentang Historia Sultan-nya dulu ya. Di sini ada nama kata komunitas tuh, komunitas. Yeah. Terus nama komunitasnya adalah Historia Sultan. Nah, sebenarnya basic dari komunitas Historia Sultan ini apa sih sebenarnya, Mas Anto? Maksudnya apa yang mengawali sampai bisa terbentuknya Historia Sultan ini? Oke, terima kasih. Ya. Tapi sebelumnya saya minta teman-teman berempati dulu karena saya dapat kabar sore tadi di Jawa Timur ada Gunung Semeru ya meletus ya. Oh betul, iya, baru saja. Semoga apa yang mereka rasakan sebenarnya pernah kita rasakan sih. Betul, 2018 kemarin. Betul. Lanjut sebenarnya ke pertanyaannya. Oke. Ini Historia Sultan itu. Oke. Organisasi tanpa bentuk iya. Iya. Karena sampai sekarang tidak ada struktur, Iya. tidak ada sekretariat. Yang melandasi sebenarnya teman-teman itu kemudian ingin mengutip dalam tanda kutip alam bawah sadarnya kawan-kawan muda. Saya mau sebut orang-orang muda atau kawan-kawan muda yang seakan-akan dalam 20 tahun terakhir itu kehilangan identitas di akar rumput. Oke. Kehilangan identitas itu sebenarnya bisa diartikan sebagai kita lebih kenal Pangeran Diponegoro, kita lebih kenal Sultan Hasanuddin, Kita lebih tahu sejarah-sejarah di luar Sulawesi Tengah ya. Akhirnya teman-teman yang kemudian tertarik berbicara tentang sejarah, histori, makanya dipilih kata histori tadi. Kemudian berkumpul melakukan diskusi-diskusi ringan yang terjadwal tiap minggunya. Dan akhirnya kan 2015 tuh ya. Booming-boomingnya si Facebook. Iya, betul. Berarti awal akhirnya terbentuknya sebuah wadah komunitas dari Historia Sultan ini di 2000 berapa? 2015 sebenarnya. 2015. Pas momen itu booming Facebook. Sebenarnya sebelum itu teman-teman sudah secara offline bertemu rutin setiap hari Jumat atau Sabtu karena latar belakangnya teman-teman yang sekira 20 orang lebih itu adalah ada yang jurnalis, ada yang ASN, ada yang wira swasta, ada yang even organizer. Dia punya waktu-waktu luang di hari itu. Hari weekend Nah, sekira 2015 itu booming-boomingnya si Facebook ya. Betul. Teman-teman kemudian mau membuat satu grup di Facebook di legal komunitas itu. Saya foto sebentar nih Mas Tato. Berarti mulailah muncul awal pertama kali Historia Sultan ini dari grup Facebook. Oke, jadi tidak pernah ketemu langsung dulu ya? Ketemu langsung. Ketemu langsung dulu ada ya. Tapi hanya sebagian kecil aja orang-orangnya. Sebenarnya begini, diskusi itu kemudian memilih jalan ke media sosial karena teman-teman berpikir di 200 juta lebih. Ini kan teman-teman kan analisisnya kan analisis ada yang akademisi, ada yang jurnalis tuh. Ini sudah 200 juta lebih pengguna media sosial. Kemudian apakah kita harus mempertahankan offline kita? Kita harus dengan kita punya idealisme. Akhirnya tercetuslah ide, yuk kita buat grup Facebook tanggal 2 bulan 8 2015.
Nah, ini menarik sekali nih kalau bicara tentang yang namanya sebuah sejarah ya, Ya. sejarah. Tadi Mas Santo sudah sempat sounding kalau awal terbentuknya ini dari pembicaraan atau obrolan dari beberapa teman-teman dari Historia Sulteng, kemudian pada akhirnya memikir untuk realistis dengan boomingnya media sosial di 2015 itu, terus membuat grup di Iya. Facebook. Iya. Nah, ini kan aktivitas pada akhirnya mulai dari situ kan sudah dicoba sama teman-teman dari Historia Sulteng nih untuk fokus ranahnya itu mungkin beberapa persen aja di offline tapi lebih banyak soundingnya itu di online Iya. media sosial. Nah, ini kan kalau kita bicara tentang sejarah nih, sejarah kemudian teman-teman dari Historia Sulteng pasti memerlukan yang namanya adalah sebuah dokumentasi atau dokumen, minimal arsip tuh. Nah, gimana sih sebenarnya caranya teman-teman dari Historia Sulteng bisa mendapatkan sebuah bentuk ini mungkin apakah itu dia bentuknya semacam kayak dokumen kemudian dibuat JPEG-nya, gambarnya, filenya, kemudian diupload atau bahkan menemukan betul-betul murni adalah file foto di zaman dulu gitu, misalnya di zaman sejarah gitu. Itu dari mana tuh bisa sampai komunitas Historia Sulteng bisa mendapatkan akses ke sana? Gitu. Ini kalau cerita sampai subuh udah habis juga. Jadi sebenarnya pemikiran teman-teman itu pemikiran-pemikiran yang selalu berkembang. Iya. Awalnya teman-teman kenal dengan yang namanya Donald Tick. Donald Tick ini seorang Belanda yang kemudian kawin di Indonesia dan dia menginisiasi pertemuan Sultan dan Raja seluruh Nusantara. Oke. Olehnya dia memberikan beberapa link atau pranala yang kami bisa akses. Nah, dicoba tuh ya pakai keywordnya Paloe ya kan Iya, dulu Paloe, orang Belanda dulu. Paloe, Doloe ya, Midden dulu. Slebes itu ada kalau tidak salah ada sekitar 5 atau 4 diantaranya itu ada NMVW, KITLV Leiden, kemudian ada Delper Creton, kemudian juga Gahetna dan seterusnya. Nah dari situ kami dapat beberapa gambaran sebenarnya kondisi Palu mulai dari tahun 1902. Ternyata foto yang paling tua di Palu itu 1902. 02. Wow. Sebenarnya dia berpotensi di tahun 1897 waktu itu Kruit datang kemari. Hanya waktu itu dia mau foto menurut bukunya di Van Posenar Parigi Sigien Lindo itu ternyata fotonya rusak, kameranya rusak. Oh, kameranya rusak. Lantas di tahun 1902 yang berhasil mendokumentasikan pertama kota Palu itu adalah Paul dan Fritz bersaudara. Jadi foto yang pertama diambil itu adalah di Besusu. Oh, di Besusu. Ya, Besusu. Luar biasa. Di mana Jembatan Kimajas itu kayaknya ya? Kira-kira lah di pokoknya area di DPR gitu, di DPR gubernuran situ sama Polda. Di, Itu kan dulu di area sentral ya, sentralnya. Itu pacuan kuda dulu. Oke. Pacuan kuda. Tambaru kalau orang Kaili bilangnya. Iya. Di tahun 1902 itu. Wow, luar biasa. Tapi secara dokumentasi itu ada sekarang dipegang oleh teman-teman dari Historia Sulteng. Sekarang kan lebih enak tuh ya kalau kita mau googling atau mau berselancar di media digital gitu. Kita tinggal tahu aja linknya atau pranalanya, kita tinggal masukkan keywordnya Paloe atau Midden Slebes atau yang kalau kita mau spesifik mungkin Jojo Kodi gitu ya. Atau Parampasi, maaf kalau ada turunannya di sini. Dia akan keluar tuh. Tapi saya baru dapat yang sekarang yang terkini kami dapat bahwa ternyata dokumentasi Sulawesi Tengah pada umumnya kota Palu pada khususnya itu tidak hanya di Belanda, ternyata di Swedia itu besar banyak juga. Oke, di Swedia ya. Karena di era 1918 sampai 21 dan seterusnya itu ada orang Swedia yang datang kemari yang namanya Walter Cordern. Dan dia membawa dokumentasi dan dasarnya dia ini kan etnograf. Etnograf itu kan pengumpul budaya, benda-benda budaya. Di situ kemudian sama Museum Valkultur itu dipublis. Sekarang bisa kalau kawan-kawan muda atau orang-orang muda yang mau mengakses itu sangat terbuka. Tinggal masukkan saja sebenarnya keyword. Linknya ya, pranalanya di website ya. Siap. Nah, Mas Santo ini juga ada sebuah sebuah pertanyaan nih sebenarnya, pertanyaan kecil untuk teman-teman dari Historia Sulteng sendiri.
Itu kalau bicara soal yang namanya sejarah, itu merupakan sebuah apa ya bisa dibilang merupakan kalau misalnya kita taruhlah bicara soal dokumentasi atau arsip-arsip, istilahnya itu bisa dibilang dijadikan dokumen negara lah misalnya tuh. Nah, tapi itu kan lebih banyak karena kalau kita bicara sejarah pasti kita bicara bakal sampai 100 tahun yang lampau misalnya kan. Nah, ternyata pelaku-pelaku dokumentasinya itu justru adalah orang-orang dari luar negeri gitu. Orangnya misalnya kayak Belanda datang, kayak tadi Mas Anto bilang juga yang dari Swedia datang ke Palu waktu itu. Nah, itu gimana sih sebenarnya perannya dari kalau yang menurut teman-teman dari Historia Sulteng sendiri melihat apakah semua akses itu dibatasi untuk bisa diikuti oleh teman-teman dari Historia sendiri atau dengan komunitas yang mungkin mirip dengan Historia Sulteng? Atau ternyata pemerintah juga yang menganggap ini adalah konten yang bisa dinikmati untuk sebagai pengetahuan sejarah masyarakat. Itu gimana tuh? Ada batasan-batasannya enggak mengakses itu atau? Ini lari ke regulasi akhirnya. Iya, iya. Karena kita juga kan ini ibaratkan acara hari ini kan kolaborasi juga dengan pemerintah perindustrian dan perdagangan nih Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kita boleh bahas sedikit soal regulasinya juga tuh. Oke. Tadi saya sempat bicara dengan kawan-kawan muda di penyeduh kopi. Iya, Saya rasa bilang kopi itu sana. Saya bilang begini, sekarang kopi itu yang mahal adalah sejarahnya. Oke. Nah, kalau kita sekarang menjual kopi dengan narasi sejarah yang unik, taruhlah kalau kita sekarang ya di Toraja gitu ya, dengan luwaknya gitu. Nah, sekarang pemerintah Sigi dengan apa Toratimanya. Iya. Nah, ya. Sebenarnya kita punya potensi-potensi itu karena banyak pohon-pohon kopi yang ditanam 1927 di kebun kopi di Dombo itu kan kita masih dapat pohonnya sebesar gini. Iya. Menyangkut sebenarnya tadi regulasi. Nah, sebenarnya pemerintah sekarang itu sudah sangat aware dengan dia punya 2 regulasi di Undang-Undang 43 tahun 2009. Tentang arsip, dia akan ke manuskrip sebenarnya. Jadi manuskrip itu semua naskah yang belum dicetak masih pakai tulisan tangan ya. Sayangnya kita di sini tidak punya aksara. Saya tidak tahu siapa namanya kopi. Oh, Randy. Ya. Kita tidak punya sudah aksara. ngobrol banyak belum kenalan ya. Itulah. Oh, kita tidak punya aksara ya. Kita tidak punya aksara. Jadi tahun 2005 itu sempat diusahakan orang Kaili itu punya aksara yang namanya Panggarenu Manu atau Panggarenu Tonji. Sama Pak Prof. Sulaiman Mamar waktu itu diupayakan melalui suatu seminar nasional. Tetapi oleh tetua-tetua adat kita ditolak karena itu tidak konstan. Jadi aksara itu kalau A terus bentuknya sama terus ya. Kalau Panggarenu Tonji itu kita dapat tulisannya atau gambarannya tapi dia tidak konstan. Dia tidak menggambarkan aksara. Akhirnya yang kita temukan di 1888 itu adalah penggunaan aksara Bugis di sini. Kita dapat manuskrip tertua itu tahun 1888. Perjanjiannya raja yang tidak salah saya sebut namanya dengan Belanda. Jadi dia sudah menggunakan aksara Bugis di situ. Nah, kalau menurut dari Mas Anto sendiri, bicara soal arsip sejarah yang ada di Sulawesi Tengah nih. Ada Historia Sulteng kan mewakili istilahnya komunitas sejarah yang ada di Sulteng nih. Apa sih yang menjadi kendala dari teman-teman Historia Sulteng sebenarnya untuk coba menggali, untuk bisa mendapatkan informasi yang kemudian bisa di-share ke sosial media, entah dia secara offline ataupun online, untuk bisa sebagai bahan informasi yang cukup menarik nih sebenarnya untuk masyarakat begitu. Apa yang menjadi kendalanya teman-teman dari Historia? Ada enggak kendalanya? Ini satu SKS juga ya. Jadi begini sebenarnya. Di awal niat kami untuk membicarakan isu sejarah ini, sebenarnya sampai di poin ini di 2021 itu kami sebenarnya sudah dapat. Maksudnya begini, kami sudah dapat kalau kita bermain mainstreaming isu ya, pengarus utamaan isu. Saat ini teman-teman muda sudah lebih banyak tertarik tentang sejarah. Mau tidak mau, suka tidak suka. Tidak mau ya. Saya hanya belum cek saja berapa sekarang kenaikan peminat fakultas atau jurusan sejarah di FKIP. Saya dasarnya bukan sejarawan. Bukan sejarawan. Tetapi sebenarnya seperti ini. Sejarah ini sebenarnya sesuatu yang terkini. Kalau dibilang Asep Kambal ya, pendiri Historia
Indonesia. Sejarah itu adalah sesuatu yang update karena dalam keberulangannya peristiwa sejarah itu akan berulang pada ruang waktu dan tempat yang berbeda sebenarnya. Nah, sekaitan dengan yang Komiu tanyakan tadi itu sebenarnya. Iya. Teman-teman di sini itu sebenarnya akhirnya tergugah mendirikan banyak komunitas, mendirikan banyak lembaga, akhirnya kan disupport sama pemerintah. Kalau kami sendiri kan akhirnya bermitra dengan Dinas Kearsipan Kota ya. Bekerja sama ya. Bahkan di tahun lalu sebenarnya pemerintah itu mendukung kami untuk membuat tulisan 2 buku. Rilisan ya, rilisan 2 buku tentang sejarah kebencanaan di Lembah Palu dan Donggala. Jadi judulnya itu Jilantasi 1 untuk Kota Palu. Jilantasi itu sebenarnya sebutan untuk tsunami di daerah Mamboro. Kalau Komiu baca itu di tahu. Saya sempat pernah. Jadi ini sedikit ini ya. Jadi sebenarnya nih buat teman-teman semua di sini. Jadi bencana yang terjadi di 2018 itu yang sangat dahsyat melanda kita semua yang Palu Sigi Donggala itu memang secara bencana dan korban jiwa kita wajib dan sangat-sangat harus betul-betul merasakan sangat duka dan bersedih. Cuman pada akhirnya mungkin Tuhan pun memberikan sebuah selipan kebaikan di dalamnya itu membuka pilah-pilah sejarah yang ada di Kota Palu dan juga di Sulawesi Tengah lah pada umumnya. Jadi yang tiba-tiba kayak tadi yang disonding sama Mas Anto tadi ada peristiwa tsunami yang istilahnya dilantasi bom Batalu. Nah, orang tua dulu mungkin mereka sudah tahu dan sudah paham. Mungkin kita yang ibaratkan minim informasi dengan sejarah masa lampau, ilmu informasi yang dulu, kita yang baru relate yang pada ternyata dulu sudah pernah dan dulu jadi kita ini semacam kayak terputar untuk siklus sejarahnya kita gitu. Nah, kalau Mas Anto sendiri melihat seperti itu, setuju enggak? Itulah saya bilang tadi sejarah itu sebenarnya selalu update. Betul. Jadi sebenarnya di 2015 ketika kami belum bersepakat di media sosial itu, kami sudah melakukan protes kepada pemerintah Kota Palu dalam tanda kutip waktu itu pada waktu akan reklamasi. Iya. Nah, jadi kami sudah membicarakan sejarah kebencanaan Kota Palu waktu itu. Saya ingat sekali waktu itu saya baca surat kabarnya The Telegraph. The Telegraph ini sebenarnya surat kabar terbesar oplahannya di Belanda, di Amsterdam. Jadi dia sudah tulis di tanggal 6 Desember 1927 dia sudah menulis bahwa di tanggal 1 Desember jam 1 itu terjadi gempa. Dia kalau orang Belanda bilang Aardbeving ya. Aardbeving di Donggala, dia sebut Donggala. Dia sebut Donggala. Karena orang tahu Sulawesi Tengah Donggala ya. Donggala sebenarnya. Nah, dia sudah sebut di situ magnitudonya diperkirakan masih lebih kurang 6,5 skala Richter. Kemudian dia sudah sebut itu daerah-daerah yang selanjutnya terdampak. Dia sudah sebut Biromaru, dia sudah sebut Palu, dia sebut Mamboro. Nah, kami protes waktu itu. Nah, berjalan waktu ternyata protes kami itu dijawab oleh gempa 2018. Gempa itu kami langsung apa saya bilang? Istilahnya sejarah mitigasi bencananya ini yang memang betul-betul pada akhirnya relate dengan apa yang difokuskan oleh teman-teman historia ya. Wah, luar biasa ya. Jadi berarti ini yang paling penting. Mumpung juga di sini banyak anak muda juga nih sebenarnya ya. Nah, setelah tadi paling tidak sebenarnya kan kalau kita mau ngobrol gini sebenarnya agak sedikit kita juga dibatasi sama durasi. Karena ngomong soal sejarah harus diulik lebih dari luar ke dalam gitu ya, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi nih Mas Anto, mumpung juga Mas Anto masih tetap semangatnya untuk membawa campaign gimana nih sebenarnya anak muda bisa paling tidak relate lah dengan yang namanya sejarah ini, informasi sejarah nih. Nah, mumpung lagi banyak nih beberapa anak muda yang sudah hadir di rangkaian dari Perindak Kreatif Week ini. Sebenarnya menurut Mas Anto sendiri apa nih sebenarnya paling tidak wejangan lah untuk teman-teman atau anak muda di sini yang kenapa sih harus melek yang namanya informasi histori yang terjadi di daerah kita ini begitu, apalagi kita di Sulteng nih kalau bicara secara luas. Kenapa sih sebenarnya? Boleh dikasih sedikit wejangan Mas Anto?
Sebenarnya hari ini kita kehilangan identitas, Iya. kalau menurut saya. Nah, bagaimana kalau umpamanya kita kehilangan identitas? Kalau kita kehilangan identitas, kita tidak akan tahu kita mau kemana, kita ini siapa, apa tujuannya kita, dalam perjalanannya kita akan seperti apa. Nah, salah satu dari sekian banyak agar kita tidak disorientasi atau tidak ahistoris, Iya. kita harus belajar sejarah. Sejarah adalah bagian dari kita. Sejarah Betul. adalah kakinya kita, sejarah adalah tangannya kita, sejarahnya lidahnya kita, sejarah adalah matanya kita. Jadi ketika kita tidak belajar itu, kita akan buta, kita akan tuli, kita akan nambong kalau orang ini bilang. Setengah mati berjalan juga melangkah. Karena Iya. keterbatasan istilahnya secara tidak langsung pengetahuan. Ya, Nanti muncul istilahnya sifat batau-tau. Itu tuh biasa kan? Biasa, wih dulu itu, dibilang nenekku dulu ya. Padahal maksudnya memang mungkin betul, tapi karena cara anak kepekannya kita sebagai anak muda ini yang menguliknya itu hanya sekedar, kan kita ini biasa anak muda nih Mas Anto ya. Saya tidak tahu apakah ini relate atau tidak. Kita itu tertarik dengan yang namanya sejarah-sejarah yang terjadi di daerah di kita ketika ada unsur-unsur wahnya saja gitu. Tapi tidak mau ada yang namanya istilahnya histori perjalanannya kenapa sampai hal itu terjadi. Kita hanya lebih fokusnya itu ke terjadinya saja gitu. Nah, ini seperti tadi yang dibilang sama Mas Anto nih. Berarti kita ini sekarang lagi ada di fase krisis identitas ya untuk perihal soal sejarah. Nah, apa sih sebenarnya atau sebaiknya mungkin langkah-langkah yang bisa dimulai dari teman-teman, paling tidak walaupun tidak harus gabung di Historia Sulteng untuk bisa jadi orang yang melek dengan namanya sejarah, informasi sejarah. Apa sih seharusnya yang bisa dilakukan oleh khususnya anak muda dulu nih? Karena kalau orang-orang tua, waktunya mereka untuk mengulik paling hanya sebagian saja. Yang punya waktu banyak itu adalah anak muda. Apa yang harusnya biar kita itu menurut Mas Anto sendiri dan menurut beberapa survei di luar sana, kalau kita sebagai anak muda khususnya di Sulteng, biar tidak jadi orang yang disorientasi atau kayak disinformasi lah tentang sejarah yang terjadi di Sulawesi Tengah. Apa sih harus yang paling pertama sampai beberapa step untuk bisa lebih bagus lah tahap-tahapnya kita nih mengenai sejarah. Sebenarnya kita budaya kita ini satu sama lain ada yang bertabrakan kalau menurut saya. Yeah. Ketika ada kita ini sebenarnya transfer pengetahuannya kita itu sangat eksklusif, khususnya Yeah. orang Kaili ya. Oke. Jadi bayangkan kita tidak punya aksara, informasi sejarah itu ditransfer dalam ruang tertutup di dalam kelambu pada saat akan tidur. Jadi kita neneknya. Makanya tadi Komio bilang itu menurut nenekku. Iya, karena kita seperti itu, transfer knowledge-nya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan untuk menabrak itu? Saya pikir iya, kita harus menjunjung adat budaya seperti Makabunto. Tapi kita juga harus paham secara logika. Kenapa orang tua dulu kita harus Nakabunto? Karena pertama, mereka tidak mau diketahui pada saat penjajah ya. Mereka tidak mau identitasnya diketahui. Bahkan di saat dimakamkan pun di nisannya itu tidak boleh tulis nama. Itu pertanda bahwa mereka memang betul identitas. Ketiga bahwa mereka punya lebih dari satu nama, aliasnya itu banyak. Kalau Yojokodi saja ada Toma Isima atau nama-nama panggilan dulu ya, panggilan. istilahnya kayak alias ya gitu. Jadi kemudian kalau kita berbicara sejarah harus ada Sambulu Gananya, bukan Sambulu Gana sih, Sambulu. Ini ada perbedaan juga sebenarnya. Ketika saya berbicara kenapa Tugu 0 km kita harus Sambulu Gana, saya sebenarnya yang protes waktu itu ke pemerintah kota. Saya katakan sebegini, kita akhirnya ada sedikit ada sedikit kesalahan, maksudnya bukan juga kesalahan tapi mungkin miskomunikasi mungkin ya. Iya, saya pikir begini, kita hanya kurang duduk sama-sama saja ngopi, kita kurang ruang diskusi. Saya katakan waktu itu kan teman-teman juga sebenarnya di situ saya katakan bahwa kalau kita bicara Sambulu Gana berarti kita akan bicara Nobalengka no Unto. Kita akan berbicara emasnya, kita akan berbicara tentang hewan yang dibawa. Dan Sambulu Gana itu adalah yang dibawa pada saat perkawinan. Orang kayak kalau berbicara tentang pembuka bicara kita harus bicara Sambulu Garo. Jadi tidak pakai itu. Jadi saya katakan seperti sudahlah kita berbicara sejarah harus ada itu, harus ada itu.
Yang itu kan ada di hati loh. Oke. Kalau kita membicarakan orang tua kita dengan niat yang tulus, kemudian niat untuk mengangkat sejarah yang sebenar-benarnya. Dan satu lagi sebenarnya, Apa tuh? dalam berbicara sejarah itu harus move on. Oh, tidak boleh. Iya, Jangan takut dirang. betul. Tidak boleh baper. Iya. Gitu ya. Saya punya pengalaman kalau masalah ini. Saya kan punya teman-teman diskusi setiap hari Sabtu atau Minggu. Nah, saya sorry to say bahwa di Kota Palu ini akhirnya dua kutub sejarah yang tidak pernah akur. Kita berbicara lereng, kita bicara tatanga, itu tidak pernah akur sampai sekarang karena ada sejarah bakar membakar, sejarah dendam di situ. Saya bilang begini sama teman-teman dari dua daerah. Kamu harus move on. Kalau kamu belum move on, keluar dari forum sini. Karena kita akan berbicara rekonsiliasi akar rumput. Betul. Karena berarti poinnya adalah dari Mas Anto, bicara soal sejarah itu betul-betul harus bisa move on ya, maksudnya tidak boleh punya dasar-dasar yang kura-kura kode lah, kura-kura kode lah orang bilang. Nah, Mas Anto, thank you. Kita sebenarnya pengen sekali untuk mengulik lebih dalam lagi keterlibatan ataupun aktivitas sejauh apa sih sebenarnya teman-teman dari Historia Sulteng ini sampai sejauh ini dari 2015. Tapi yang lebih menariknya adalah biar kita semua yang ada di sini mungkin Instagramnya ada. Mas Anto, Instagram ada ya? Instagramnya Komunitas apa? Historia garis bawah Sulteng. Oke. Facebook juga ada? Ya. Facebook juga ada ya? Facebook ada juga ya? Ada lagi. Oke. Nah, thank you nih buat Mas Anto sudah mau hadir di konten podcast kita di rangkaian dari Perindak Creative Week hari ini. Dan tentunya sukses selalu, sehat selalu buat teman-teman dari Historia Sulteng. Semoga makin selalu semangat memberikan informasi-informasi sejarah yang ada di Sulawesi Tengah. Biar kita tidak menjadi anak muda yang disorientasi tentang sejarah. Thank you, sehat selalu ya Mas Anto. Salam sama teman-teman dari Historia Sulteng yang berada di luar sana. Oke, baik, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Anto ya, salah satu koordinator yang berada atau yang ada di komunitas Historia Sulteng ya.